Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Estimasi Biaya Produksi Ikan Kembung Rebus. Pada latar belakang, yang pertama pentingnya data mining di era digital. Data mining diperlukan untuk mengelola data besar dan kompleks. Perkembangan teknologi meningkatkan jumlah data yang perlu dikelola. Yang kedua, relevansi data mining terhadap estimasi biaya produksi ikan kembung rebus. Estimasi biaya produksi sangat penting untuk menentukan harga jual dan keuntungan. Yang ketiga, fenomena yang melatar belakangi pembelian kasus. Banyak pengusaha ikan kembung rebus tidak mencatat biaya produksi dan keuntungan. Kesulitan dalam menentukan harga jual dan menghindari kerugian. Rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama, berapa estimasi biaya produksi ikan kembung rebus per kilogram ikan. Yang kedua, bagaimana cara kerja algoritma multiple linear regression dalam mengestimasi besar biaya produksi ikan kembung rebus. Yang ketiga, berapa banyak jumlah produksi ikan kembung rebus per satuan waktu yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Tujuan, ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, mengetahui estimasi biaya produksi ikan kembung rebus dari hasil estimasi menggunakan algoritma multiple linear regression. Yang kedua, perusahaan ikan kembung rebus dapat mengetahui estimasi besarnya biaya produksi berdasarkan kategori beberapa variabel dan atribut yang berlaku terhadap sebuah produk. Yang ketiga, mengestimasi biaya produksi ikan kembung rebus untuk mengefisienkan jumlah produksi barang yang dijual agar dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Baik, selanjutnya, apa itu data mining? Data mining adalah proses yang dilakukan untuk menambang atau menggali informasi dari sekumpulan data yang ada atau database yang tidak diketahui sebelumnya secara manual. Dan ada pula algoritma multiple linear regression. Yang pertama yaitu algoritma yang bekerja menggunakan keterkaitan atau hubungan antara dua jenis variabel, yaitu variabel terkait atau dependen dan beberapa variabel bebas atau independen yang menjadi faktor-faktor pemberi pengaruh terhadap variabel dependen tersebut. Dan ada pula yang kedua, rumus atau langkah-langkah persamaan multiple linear regression adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 sampai seterusnya BNXN. Selanjutnya itu studi kasus. Penjelasan tentang data yang digunakan. Masalah yang diangkat untuk diteliti adalah estimasi biaya produksi ikan kembung rebus. Ini dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan pelaku usaha ikan kembung rebus akan biaya produksi. Kemudian, metode atau algoritma. 1. Penjelasan algoritma mengkaji hubungan antara variabel dependen yang terikat dan beberapa variabel independen bebas digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen. 2. Langkah-langkah kerja atau tahapan alur algoritma, yaitu identifikasi variabel, hitung koefirensi regresi, bentuk persamaan regresi, dan evaluasi model. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian perhitungannya, di mana di sini kami sudah membuat data untuk 4 sebagai data training dan kolom kelima sebagai data latih atau data uji. Di sini berat ikan sebagai X1, bahan bakar sebagai X2, dan tenaga kerja sebagai X3 untuk menghitung nilai Y, yaitu biaya produksi. Dengan keterangan B1 sama dengan koefisien untuk X1 atau berat ikan. Kemudian B2 sama dengan koefisien untuk bahan bakar atau X2. B3 sama dengan koefisien untuk tenaga kerja atau X3.
dan nilai A sama dengan intercept atau biaya tetap. Untuk menghitung datanya digunakan rumus atau persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3. Misalnya dari data ini kita mendapatkan nilai A sama dengan 10.000, di mana nilai A ini kita gunakan sebagai intercept jika nilai B1 dan B2 sama dengan 0. Kemudian nilai B1 sama dengan 15.000, B2 sama dengan 8.000, B3 sama dengan 5.000. Untuk mengestimasi nilai Y, digunakan persamaan Y sama dengan 10.000 dari intercept tambah 15.000 dikali 7 ditambah 8.000 kali 3 ditambah 5.000 dikali 2. Maka Y sama dengan 10.000 tambah 105 tambah 105.000 tambah 24.000 ditambah 10.000 sama dengan 149.000. Maka prediksi biaya produksi untuk data testing yang ini adalah 149.000 untuk biaya produksi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Ricardo. Hasil analisis menunjukkan B1X1-nya itu 75.000, B2X2 sebesar 16.000, dan B3 sebesar 10.000. Jadi total biaya kita tambah dari Y itu 10.000 ditambah 75.000 dari B1-nya dan 16.000 tambah 10.000, jadi total sama dengan 111.000. Adapun data keduanya yaitu B1-nya senilai 120.000 ditambah B2-nya 24.000 dan B3-nya 15.000. Jadi hasilnya 10.000 tambah 120.000 tambah 24.000 tambah 15.000 sama dengan 169.000. Data ketiganya pun B1-nya senilai 150.000, B2 32.000 dan B3 10.000. Jadi jumlahnya 10.000 ditambah 150.000 ditambah 32.000 tambah 10.000 sama dengan 202.000. Adapun data keempat, B1-nya senilai 90.000, B2 20.000 dan B3 5.000. Jadi hasilnya 10.000 tambah 90.000 tambah 20.000 tambah 5.000 sama dengan 125.000. Yang kelima ada B1-nya senilai 105.000, B2 28.000 dan B3 10.000. Jadi totalnya 10.000 ditambah 105.000 tambah 28.000 tambah 10.000 sama dengan 153.000. Dari hasil analisis yang di atas itu menunjukkan bahwa semakin tinggi berat ikan yang diolah serta semakin banyak bahan bakar dan tenaga kerja yang digunakan, maka biaya produksinya juga akan meningkat secara linear. Koefisien regresi menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel input, misalnya harga baku, tenaga kerja, dan energi. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tantangan saat proses data miningnya. Ada dua ya. Yang pertama itu jumlah data yang terbatas, hanya menggunakan 5 data, 4 data training dan 1 data testing, membuat model kurang kuat dan rentan terhadap overfitting atau ketidaktepatan prediksi. Yang kedua itu variabel terbatas, hanya 3 variabel input, berat ikan, bahan bakar, tenaga kerja yang digunakan, padahal faktor lain seperti harga bahan baku, biaya distribusi, atau musim panen bisa ikut memengaruhi biaya produksi. Kesimpulan dan saran, algoritma multiple linear regression yang dibangun mampu mengestimasi biaya produksi ikan kembung rebus secara matematis berdasarkan 3 variabel bebas, yaitu
berat ikan, jumlah bahan bakar, dan tenaga kerja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.